Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, dari salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam. Acit, bangun. Ini jam berapa itu? Lihat jam berapa ini. Aduh, anak perawan satu-satunya ini. Itu lihat nanti rezekinya dipatok ayam, jodohnya dipatok ayam. Ayo bangun. Tuh abang mau ngagetin. Ayo bangun. Dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Acit, kapan berangkatnya? Iya, Bah. Katanya kamu mau bikin kedai ayam. Iya, Bah. Mike, ingat, jangan ngerepotin Abah ya. Bah, nanti jangan lupa si Mike dikasih makan ya. Iya, Acit, pasti dikasih makan. Ya udah, kalau gitu Acit langsung berangkat aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan rasa tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana Maik, kamu teh disayang banget sama si Acit. Sayangnya melebihi sama abahnya sendiri. Kamu teh siapa tuh, Maik? Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sebenarnya. Mama. Mbak, saya minta maaf pada Mbak ya. Saya nggak bermaksud untuk nabrak Mbak kok. Saya minta maaf. Bener-bener ya kamu teh kurang ajar. Kamu teh nyetir gimana sih? Lihat ke sepeda saya. Yaudah sini biar saya bantu aja. Enggak. Saya nggak perlu bantuan kamu. Gara-gara kamu sepeda saya teh jadi diguling kayak gitu. Lah kok jadi saya yang disalahin? Kan Mbak sendiri yang nyelonong jalannya. Kalau saya mah tetap pada jalurnya Mbak nyetir itu. Oh, jadi kamu teh nyalahin saya? Oh enggak. Kamu pasti orang kota kan? Nggak punya sopan santun, bukannya minta maaf. Iya, sekali lagi saya minta maaf sama Mbak. Maaf banget. Atuh ya teh. Terus. Oke. Yang penting Mbak nggak apa-apa kan? Mbak sebentar. Ini alamatnya di mana ya? Udah bikin masalah malah nanyain alamat segala. Hati-hati Mbak di jalan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Iya. anak muda. Ya. Perkenalkan saya Pandu Pak. Saya datang dari Jakarta nih, ingin buka praktek di kamu ini. Oh iya. Kamu yang namanya Pandu ya. Oh ya, Pak Lurah udah cerita banyak soal kamu. Kamu yang mau bikin laporan klinik kampung ini sekaligus mau buka praktek di sini kan? Iya Pak, benar.
Segala persyaratannya saya udah persiapkan kok. Dan memang kebetulan saya sebelumnya di Jakarta sudah pernah buka praktek. Dan saya ingin coba Pak di kampung ini. Wah, bagus. Ah, Jarang loh anak muda yang seperti kamu. Kalau begitu, yuk saya antar ke klinik ya. oh iya, boleh. Tapi naik mobil saya aja Pak ya. Bagus. Ayo. Mau kemana kamu? Udah jaga di sini aja. Ayam-ayam nanti lepas. Aduh Abah, suruh jaga lagi. Pikirannya teh dari Hansip. Halo, Mike. Mike, udah makan? Kamu kok diem aja, Mike? Kamu marah sama saya? Mike. Mike, ngobrol yuk. Sini Mbak. Maaf ganggu nih. Mbak tahu warung makan dekat sini nggak? Mike, kamu bisa ngomong. Tadi warung makan. Mike, kamu bisa ngomong. Mbak. Orangnya di sini. Halo. Kamu? Kok kamu lagi sih? Kok jadi lu lagi ya? Mestinya saya yang nanya. Kamu lagi. Kenapa sih kamu teh? Tadi pagi udah nyelakain saya. Udah gitu nanya alamat. Sekarang nanya warung makan lagi. Mana ada yang tahu kalau situ orangnya? Cuman lo tinggal di sekitar kampung sini ya? Saya teh anaknya Pak RT. Jangan macem-macem ya sama saya. Bibirku terbungkam. Berarti saya tinggal di tempat kamu juga dong? Hah? Aku tak kuasa saat di depanmu. Si Abah teh ngapain sih? Kenapa masih tempat tinggal kedua segala? Lu belum jawab tadi di mana sih warung makan dekat sini? Saya mah nggak tahu, bukan urusan saya. Sok tanya aja tas sama yang punya warung makan. Caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Deri, si Boro koncos ya. Baledog sih aku aing. Saha yang berani sama Deri, sok. Sini. Kamu itu kan tadi disuruh Abah jagain ayam, ngasih makan anak ayam biar nanti nggak lepas. Malah ongkang-ongkang kaki di situ ngalangin pintu. Abah, maaf Deri teh nggak tidur. Deri teh baru nyari ide. Ide alasan ide. Ih, namanya laki kota teh pasti kita sebelah. Sini. Di sini ngomong apa kamu, Neng? Acit, bager? Hah? Bah, atuh udah itu teh lelaki bener-bener nyebelin tuh lama-lama. Acit masukin juga gerak ke kandangnya si Mike. Shh, jangan sembarangan begitu kalau ngomong. Siapa yang kamu maksud laki-laki itu? Hah? Laki-laki yang ganteng itu? Itu laki-laki yang mau mengabdi di kampung kita ini. Bodoh amat Abah, Acit mah nggak peduli. Arti teh jangan marah-marah terus. Tartes petua. Abah, itu ya? Hah? Ikut-ikutan marahin anak Abah?
dokter baru. Ih, gede ganteng pisan ya. Ya Allah, si ibu kirain teh ada apaan. Ingat yang di rumah ibu-ibu. Ada aja. Sakit perut. Bu, emang dokternya tuh yang mana? Itu tuh. Kamu lagi. Kenapa sih kamu teh? Udah nyelakain saya, udah gitu nanya alamat. Sekarang nanya warung makan lagi. Saya mah bajai. Enggak deh, saya mah nggak mau diperiksa sama dia. Oh, ya ampun. Sakit kepala. Baju udah rapi, muka udah cantik, siap ketemu dokter kan. Ada misi. Antri aku gerasa juga antri. Sisir dasar kamu tadi. Aku masih. Ibu-ibu, harap tenang dulu sebentar ya. Abdi ibu-ibu, sini gawat kucing lintir. Aduh deh, saya juga. Dok. Aduh, perut saya sakit, dok. Tolong dong, perut saya sakit. Tolong ya. Ibu, sabar dulu. Tolong dok ya. Sakit perut, Iya, keluhan ya? sakit, iya. Oke, saya suntik dulu sebentar. Jangan disuntik. Aduh, mata saya kelilipan, dok. Aduh, tolong diam. Kasih. Ada lagi keluhannya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, antrian selanjutnya boleh masuk. Mike, hari ini kita udahan ya mainnya. Besok lagi, ya. Sekarang waktunya bobo. Mike, badan kamu teh anget ya? Kok nggak kayak biasanya? Mike, kamu sakit? Abah! Kang Dery! Abah! Kang Dery! Oh, Mike, beneran kamu teh sakit pantesan. Mike! Bah! Ya Allah, pelan-pelan atuh. Bah, Ada apa, Neng? Kamu teh acit? Bah, Kang, ini teh si Mike sakit, badannya nggak kayak biasanya, panas. Pegang, Bah. Emangnya teh si Mae kamu kasih makan apa, Astrid? Enggak, Acit kasih makan kayak biasanya. Tapi ini tadi tiba-tiba teh langsung panas, badannya gimana tuh? Gini aja. Kamu tenang ya, biar si Mae juga ikut tenang. Diklonin aja semalaman, bawa ke kamar ya. Bah, pokoknya nggak mau. Pokoknya Acit mah pengen ngobatin Mike sekarang, Bah. Kan Abah tahu sendiri. Iya. Acit pokoknya nggak mau kehilangan Mike. Iya, abang ngerti. Tapi kan nggak ada dokter hewan atau di kampung ini mah harus pergi ke kota jauh. Itu juga harus besok pagi. Di sini cuma ada dokter Pandu itu yang baru datang, bukan dokter hewan. Jadi main ngaloyor aja sih Astrid ini mah. Nggak punya sopan santun. Kamu itu Astrid teh anak Abah. Ari kamu teh saha? Kamu mah cuma saudara. Itu juga saudara angkat. Tukang angkat-angkat. Iya, sebentar. Lu ngapain malam ketok pintu gue? Saya minta tolong ya, ini teh kayaknya ayam saya sakit. Nggak biasanya kayak gini. Ini maksudnya gue ngobatin ayam lu? Gue itu dokter umum, bukan dokter hewan. Ya tapi sekarang saya minta tolong, Dok. Saya yakin dokter pasti bisa nemuin obat yang pas buat dia. Aduh, gimana ya?
Masalahnya gue takut ayam lu kenapa-napa. Ya mendingan lu cari dokter lain, Gi. Dok, saya minta tolong, Dok. Di sini teh nggak ada dokter lain selain kamu. Kalaupun ada juga saya harus ke kota, nunggu sampai pagi. Atau si Mike keburu kenapa-napa, ini menyangkut nyawa Mike, Dok. Mike. Dok, diperiksa dok si Mike-nya, Dok. Oke, gue coba ya. Dok, gimana sih Mike, Dok? Jantung ayam lu lemah banget. Dok, ini si Mike kok nggak ada pergerakannya sama sekali, Dok? Iya, sekarang ayam lu udah mati. Tadi pas lu nyampe ke kontrakan gue tuh keadaannya emang udah koma. Apa? Nggak mungkin Mike mati. Kamu harus tanggung jawab. Kok jadi gue yang tanggung jawab? Nggak mungkin Mike mati. Saya nggak rela. Kamu harus tanggung jawab. Dasar dokter nggak becus. Abah teh lagi ngapain? Itu lihat si Astrid. Aduh, masih sedih. Iya Abah, kelihatannya teh si Astrid masih sedih. Terus kita harus gimana, Abah? Saya bilang apa? Dia masih sedih. Kamu bilang sedih. Cari solusi dong. Sini. Gimana, Bang? Iya. Ngerti? Enggak. Sintrux. Lain kali nggak usah kayak gini ya, repot-repot segala. Siapa yang direpotin, Kang Dokter? Ini ada titipan dari Abah RT. Jadi teh, Kang Dokter disuruh Abah RT buat minta maaf sama si Astrid. Emang saya salah apa harus minta maaf sama dia? Semenjak kematiannya si Maik, si Astrid teh udah nggak mau ngebantu abahnya lagi. Ya udah Kang Dokter, Dery pamit dulunya. Mangga. Ya. Kang Dokter,
Kang dokter kan tahu Abah cuma punya Astrid. Tapi sejak kejadian si Mike mati, Astrid jadi sedih, murung, gak mau ngapa-ngapain. Hati Abah sedih sesedih-sedihnya. Abah minta tolong sekali. Kiranya Kang dokter mau minta maaf ke Astrid. Demi Abah, tertanda Abah. Aduh, benar-benar kasihan. Gak tega orang sebaik Pak RT sampai minta tolong kayak gini. Kamu teh pergi secepat itu, Mike. Saya teh bakal ngerasa kehilangan kamu. Saya cuma punya kamu sama Abah, Mike. Kelakuan. Sekalian aja dicium itu batu nisannya. Ayam udah mati masih pengen kubur kayak gitu. Gak usah gitu-gitu amat lah. Kamu teh masih berani nongol di depan saya? Pakai ngomong seenaknya lagi, bukannya minta maaf. Hei, kalem dong. Gue cuma bercanda. Ada PRT kan di rumah? Nggak ada. Kalau gitu boleh kan kalau gue mau ketemu sama anaknya? Gue mau minta maaf secara langsung, ya. Daripada ntar gue diusir dari kontrakan. Minta maaf teh bukan gitu sih, tulus satu. Bener-bener ya. Nanti sekalian saya panggilin Abah biar kamu diusir dari kampung sini. Jangan dong, kalau marah tuh kira-kira. Kalau gue diusir, gue mesti tinggal di mana? Saya minta kamu pergi sekarang. Tapi kata Abah, katanya lu marah sama gue. Pergi! Acit, anak Abah satu-satunya. Mau sampai kapan kamu begini? Kalau Abah nggak ada, pasti kamu nggak akan kehilangan seperti kamu kehilangan si Mike kayak gitu. Bah, Abah kan tahu sendiri. Teman Acit teh cuman si Mike aja. Dari zaman si Mike masih piyik, Astrid teh udah miara dia. Ya, Abah ngerti, tapi jangan segitunya dong. Abah ngelihatnya jadi kasihan. Kamu kan jadi ninggalin kerjaan. Iya, Bah. Maafin Acit ya. Tapi Acit teh masih nggak rela, itu semua teh gara-gara itu dokter nggak becus. Astrid, kenapa kamu salahin dokter itu? Astrid, Abah mau ngomong serius. Abah ada ide. Abah pengen bikin kedai ayam. Ayam kayak ayam Kolonel Sandra itu loh.
Abah. Jadi bikin Acit ketawa. Itu meren. Maksudnya Kolonel Sanders. Iya, itu maksudnya. Ya. Terus Acit yang ngelola nanti ya. Abah cari tempatnya mana ya? Itu. Hah? Cuma ini teh beneran, Bah? Beneran, 100 serius. Bener. Ya. Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku Selamat sore, dokter ganteng. Pas banget saya lewat, mau pulang ya. dirimu bisa tahu. Saya di Besi, rumahnya deket sini, main. Enggak, Mbak. Astrid. Lu mau kemana? Mau kemana? Saya? Kalau nggak salah lu mau ajak gue ke tempat makan yang paling enak di sini ya? Ya kan? Warung Sunda. Ayo dong, gue lagi mumpung lapar nih. Ya apaan? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Kamu jangan ngomong. Oh, tukang lupa lah. Orang pernah ngomong juga. Ayo, mundur. Apaan sih? Ayo, mundur. Sini. Bibirku terbungkam melihat Masih, Sil. senyummu. Gue Aku duluan ya. tak kuasa saat di depanmu. Berhenti! Kamu teh mau bawa saya kemana sih? Berhenti! Berhenti, wah! Berhenti gak? Oh nggak, saya loncat nih. Berhenti! Woi, berhenti! Ih, mana sih Pika sebelumnya? Udah bikin masalah sama saya, sekarang malah nyulik saya. Apaan maksudnya? Siapa yang nyulik? Hah? Gak usah berlebihan deh. Gue tuh cuma pura-pura doang supaya terlihat dari cewek yang tadi. Si Prisil maksudnya? Hah? Eta memang Pika sebelen. Dia mah berasa paling cantik di kampung ini, so cantik. Tapi inget ya, kita masih musuhan, belum temenan. Ya elah, masih aja tetap dibahas ya. Mama Ali kali, marahan lebih dari 3 hari itu nggak boleh. Kan gue udah minta maaf sama lu. Sorry ya, gue kalau udah salah sama lu. Ada yang kurang. Ya kurang lah. Saya tuh minta syarat buat maafin kamu. Syarat apaan nih? Perasaan gue nggak enak. Pertama, setiap subuh sebelum kamu praktek, kamu harus nemenin saya ngurusin ayam. Kedua, setiap kamu ada waktu senggang, kamu harus nemenin saya buat jualan fried chicken. Dan itu berlaku selama 1 minggu. Aduh, gue ini dokter keren loh. Dokter keren kayak gue harus ngulitin ayam terus dagang ayam. Gak ada lebih enak lagi syaratnya. Masih mau tinggal di kampung sini apa enggak? Bilang-bilang cinta, bilang-bilang setia. Iya. Dia. Setujunya? Iya, Nya. Mudah obral janji, dasar kau lelaki cuma bikin sakit hati. Lebih baik, lebih happy. Iya. Cepetan. Bentar, mau kemana sih? Hukuman hari pertama. Bilang sayang, bilang-bilang cinta, bilang-bilang setia, tahu-tahu nyaman dua. Dasar kau lelaki, mudah obral janji. Dasar kau lelaki, cuma bikin sakit hati. Lebih baik, lebih happy, saat ini ku sendiri. Sampai makan siang. Makan siang. Meski
Sorry ya gue telat ya, banyak pasien soalnya di klinik. Tapi please, hukuman jangan tambah cuma gara-gara gue telat. Ya udah sekarang mah buruan bantuin saya buat promosiin Astrid Fried Chicken, buruan ganti baju ke dalam Gih. Ganti baju ayam. Apa-apaan nih gue suruh pakai baju gini, nggak mau gue, nggak. Image gue bisa hancur tau nggak? Heh, masa hukuman kamu teh belum selesai? Buruan sekarang ganti baju ke dalam. Lagian kalau kamu pakai baju ayam teh nggak akan ada yang ngeh juga kali. Ayo, ibu-ibu silakan masuk. Ya. Boleh Bu, diambil nih selembaran satu. Nah, buat bisa dipilih order loh. Ya. Red, aduh, gue capek banget nih. Ya, gue mau copot nih baju ya. Ini baju cuma bisa gue cesak napas doang, keberatan, panas lagi. Ini mendingan gue nangkap ayam deh daripada gue pakai baju beginian. Nggak ada. Gini nih, orang kota teh. Ini teh kita promosinya belum selesai. Biar rame pengunjungnya, pelanggannya. Hayo tuh kita semangat. Saya setel lagu dulu ya, biar semangat. Asik, asik, kenal dirimu. Asik, asik, dekat denganmu. Terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Asik, kenal dirimu. Asik, dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan jadi pacarku. Astrid. Bu. Itu kenapa pakai baju ayam? Dari mana? Habis jadi badut ya ulang tahun kayak orang kaya di mall-mall. Oh, bukan Bu. Saya habis dari Bu, itu tadi. Ari Dokter Pandu teh abis nemenin saya jualan fried chicken. Ibu kalau mau ngelihat Dokter Pandu joget-joget, besok datang Bu. Oh, Ibu itu bohong, itu nggak usah iya. percaya. Neng Astrid sekarang udah buka usaha? Alhamdulillah baru buka fried chicken Bu. Mending gaya. Hebat, udah jadi dokter. Ini joget ayam. Kan multifungsi, multi talenta. Neng, maaf ya saya teh Ibu duluan. Si Ujang belum makan. Hebat dokter. Yuk permisi. Yuk hati-hati Bu. Lu tuh gimana sih, Trit? Gua kan malu sama ibu-ibu itu. Apalagi gue lagi pakai kostum beginian. Yang ada nanti ibunya itu udah nggak segan lagi sama gua, dan gue juga kelihatan nggak berwibawa. Loh, emangnya kalau ibu-ibu itu udah nggak segan sama kamu bakalan diusir dari kampung ini? Lagian kamu nggak dengar tadi? Ari ibu-ibu itu teh bilang kamu tuh hebat. Saya yakin sama kamu. Kamu bantuin saya tulus.
siapa? Aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa? Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku Saya yakin sama kamu. suka Kamu bantuin saya tulus. sama kamu. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa? Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Kayaknya anak Abah lagi jatuh cinta nih. Abah so tahu siapa yang lagi jatuh cinta. Emangnya Abah teh tahu dari mana? Maaf ya, kalau Abah salah. Dari muka kamu tuh. Mukamu itu nggak bisa bohong, Acit. Dokter Pandu itu orangnya baik, sopan, dan nggak sombong. Walaupun dia orang kota, dia itu mau membantu warga kampung sini yang sakit. Juga mau membantu kamu dengan tulus. Atuh kalau ngebantu Acit mah emang harus atuh. Pan dia teh dihukum sama Acit. Oh, iya ya. Tapi kan dia dihukum sama kamu itu karena kamu pengen deket sama dia kan? Abah kenapa sih? Udah tuh Bang, nggak usah so tahu kenapa jadi ngeledekin Acit kayak gitu. Oh. Siapa juga ah? Oh iya. Maafin Abah kalau salah ya. Aduh. Abah sok tahu ah. Sok tahu. Sok tahu Abah. Maaf ya. Mas datang ke sini. Hah? Asik. Ibu teh kenapa? Ibu teh mau melahirkan. Melahirkan? Kang Dok! Kang Dok! Kang Dok, sini! Cepetan atuh, sini. Ibu ini teh mau ngelahirin. Oh, ibu udah kagak mus-mus? Astrid, kita harus ke klinik sekarang. Ayo ibu, Jadi kita lagi. pasti bisa ibu. Ayo bu, terus bu, terus. Ibu tengah sedikit lagi bayinya mau keluar ibu. Ayo bu, ayo bu. Lagi bayinya keluar. Satu, dua, tiga. Makasih ya Dok. Nggak kalah ganteng sama dokter. Kamu teh benar-benar hebat. Berkat kamu, ibu itu jadi bisa melahirkan dengan selamat. Enggak juga lah. Lu juga ada andil kok di sini. Bisa dibilang sih ini
Ini pengalaman baru gue untuk membantu persalinan kamu ini. Wow. Ya Allah, saya jadi terharu. Ya ampun, kenapa saya jadi deg-degan gini? Kamu ngapain di sini? Ngapain kamu dua-duaan sama cewek sini? Udah gitu pakai kostum kayak gini lagi. Oh, jadi tunangan aku di sini kerjanya sebagai baju. Tunangan? Sofi, kan aku udah pernah bilang, kamu ngapain sih pakai kesini segala? Aku sibuk. Hani, aku kangen banget sama kamu. Gak apa-apa dong. Ini siapa sih nih cewek? Kok kayaknya kalian berdua deket banget? Oh, jangan-jangan kamu duain aku sama cewek. Kamu tuh gak usah banyak asumsi deh ya. Aku sama dia tuh gak ada apa-apa, hanya teman biasa aja. Sebenarnya aku sama dia tuh ada kesalahpahaman sedikit lah. Gara-gara aku disangka matiin ayam sayangnya dia. Ya, jadi sekarang aku mau nggak mau, aku harus memakai baju ini sebagai hukumannya gitu loh. Itu konsekuensi kan? Oh, jadi ini kerjaan lo ya, hah? Hah? Lo pikir lo siapa? Gue bakal untungan sama lo. Sofi, dengar ya, jangan pernah ngeremehin orang sini. Aku nggak suka. Mereka semua ini baik sama aku. Mereka tulus, ya. Ya iyalah mereka baik dan seneng sama kamu. Kamu itu dokter muda, ganteng, kayak Raya. Udah gitu punya tunangan yang cantik dan perfect kayak aku. Hani, udahlah. Papa aku punya rumah sakit di Jakarta. Ngapain sih kamu harus praktek di tempat yang kampung kayak gini? Praktek, ya. Ini nggak ada sangkut pautnya sama papa kamu. Aku udah dari sini karena aku nyaman. Ini sesuai dengan hati nurani aku sendiri. Ada yang kurang nggak aku jelasin? Gak ada. Udahlah. Aku udah gak punya waktu lagi. Kamu mau tahu kata hatiku ngomong apa? Apa? Hah? Aku mau pernikahan kita dipercepat. Kalau Priscil nggak bisa dapetin dokter Pandu, Astrid si tukang ayam juga nggak boleh. Non, tunggu. Saya Priscil, saya punya urusan sama Non. Siapa lagi nih cewek? Ada-ada aja deh di kampung. Ini teh tentang si Astrid, tukang ayam itu. Oh, jadi namanya Astrid. Ini teh buat kebaikan non artis sama dokter Pandu. Astrid itu emang cewek. Dia teh pernah cerita sama saya. Kalau dia itu naksir sama dokter Pandu. Katanya sih karena kaya. Apa? Lo yakin? Yakin kuadrat, Non. Gimana sih? Oke. Gue bakal bikin perhitungan sama dia. Kurang ngajar. Emang dia siapa? Bagus tuh, Non. Saya dukung Non deh. Cewek gitu emang harus dikasih pelajaran. Saya juga punya rencana buat ngancurin usahanya. Bagus. Biar tahu rasa tuh cewek. Sepinya hari yang ku lewati. Jadi selama ini teh dokter Pandu cuma manfaatin saya. Dia nggak pernah tulus bantuin saya. Ada niat di balik itu.
Dan ternyata mampu aku untuk dia teh udah punya tunangan. Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu. Terbawa aku. Ini cewek yang bikin tunangan gue nggak mau balik ke Jakarta. Saya nggak ada niat untuk ngerebut Pandu. Saya cuma temenan sama Pandu. Halah, lu nggak usah banyak ngomong ya, cewek. Ini kan yang lo mau, cewek matre. Kamu salah paham. Saya nggak pernah ngarepin apapun dan saya nggak mau manfaatin siapapun. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Sekali lagi gue ingetin sama lo ya. Jangan coba-coba gangguin tunangan gue lagi dengan bikin emang pura-pura mati ya. Cewek. Astrid! Trit! Astrid! Kang, Trit! Trit! Aduh, gawat! Gawat! Ini teh gawat, Lid! apa sih Kang? Orang-orang kampung pada sakit perut. Sakit perut. Sakit perut kenapa tuh? Katanya teh gara-gara makan percikan kamu. Kok jadi nyalahin percikannya Acit? Pan Akang tahu sendiri percikan Acit mah higienis. Akang tahu dari mana emangnya? Itu dokter Pandu yang periksa. Katanya sakit perut. Ya Allah, siapa tuh yang udah ngelakuin ini semua teh? Saat bintang datang Hani, tanpa baru aja jelas sama di kakak, dipanggil awal lagi. ingin ku Dasar sukanya ngerepotin orang. Pandu, Iya. aku nggak mau kamu kelamaan di sini. Minggu depan aku akan bawa kamu pulang ke Jakarta. Nggak mungkin, Vi. Warga sekitar masih butuhin aku. Iya, tapi aku lebih butuh kamu daripada mereka. bila cinta Kenapa sih kamu nggak pernah menomor satukan aku? Ingat ya, aku akan buktiin ke kamu kalau aku benar sayang sama kamu. Aku akan minta papa untuk membuat tempat parkir baru untuk kamu. Tinggal ambil informasi itu ya. Semoga lekas sembuh ibu. Sofi, itu nggak perlu ya, karena aku nggak butuh apapun dari kamu sedikit pun. Ingat itu. Ya tapi cuman itu caranya untuk bawa kamu pulang ke Jakarta. tiada lelahku Ya udah, aku balik ke hotel. menanti dan Bye. tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang terhormat, saya minta maaf sebelumnya karena kemarin ada kesalahan teknis. Jadi hari ini pembelian Astrid
Astrid Fried Chicken digratiskan. Ya, mangga, ayo, mangga, silakan. Astrid, itu ayamnya pada keracunin karena bukan lo yang buat kan? Saya juga nggak tahu. Mungkin ada yang punya niatan jahat sama saya. Gue yakin lah, orang yang udah jahatin lo pasti akan kena batunya sendiri kok. Termasuk kamu. Kamu punya niatan jahat kan sama saya? Kamu tuh cuma manfaatin saya aja kan? Abah nggak pernah ngajarin saya untuk punya niatan jahat sama orang, walaupun orang itu jahat sama saya. Sepinya hari yang ku lewati tanpa ada dirimu menemani. Sunyi ku rasa dalam hidupku, tak mampu aku untuk melangkah. Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu. Terbawa aku dalam sedihku, tak sadar kini kau tak di sini. Engkau masih yang terindah, indah di dalam hatiku. Mengapa kisah kita berakhir yang seperti ini? Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenang. Kang Dok. Iya mas, sebentar ya mas ya. Aduh. Ya. Aduh, Kang. Ya Allah, Kang Dery. Di bagian mana yang sakit, Mas? Sebelah sini? Sini? Iya. Mas, ini otot Mas Dery sekarang lagi mengalami cedera. Saya sarankan untuk jangan terlalu banyak untuk bergerak dulu, Mas ya. Iya, Kang Dok. Takut membahayakan. Kalau gitu sebentar, saya ambilkan gel dulu. Makasih banyak ya, Kang Dok. Ini teh gara-gara yang bocoran pakai kostum ini. Tapi kenapa ya kostum ini kalau dipakai Kang Dok bisa pas banget? Biasa aja, Mas. Itu cuma kebutuhan aja kok. Memang baju itu kan didesain untuk saya pakai, jadi makanya pas di badan saya. Saya oleskan ya. Nice. Aduh, Kang Dok. Pelan-pelan, Kang Dok. Aduh. Oke. Nih. Kang Dok, sekali lagi terima kasih banyak ya, Kang Dok. Dery teh pamit dulu. Mas, perlu saya bantu? Udah, terima kasih, Kang Dok. Jadi, Mas. Astrid teh di sini aja dulu. Kang Pan, kita kesininya barengan atau pulangnya juga barengan. Akang bisa sendiri, Astrid. Udah. Kang Dery. Trit. Mau mana? Banyak cerita tentang Lu marahin sama gue sekarang? Lepasin saya. Kamu nggak usah deket-deket saya lagi.
Nanti yang ada tunangan kamu marah terus mencak-mencak saya. Sofi yang lo maksud? Kapan dia mencak-mencak lu? Udah gak penting lagi itu mah. Yang penting mah sekarang kita nggak usah saling kenal lagi. Rit, gue ngerti kok perasaan lo sekarang. Tapi sekarang nih gue akuin kok pure salah gue. Karena gue gak pernah cerita soal Sofi bagaimana hubungan gue sama dia. Tapi itu semua gue lakuin karena gue gak mau bikin hati lo terluka. Gue gak mau bikin lo kecewa. Gue jaga perasaan lo, Rit. Kasih saya sekarang udah terluka, terus kamu bisa ngobatin. Saya kira kamu teh cowok baik-baik. Beda sama cowok kota lainnya. Tapi kamu teh jahat. Kamu mainin perasaan saya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Iya. Nak Pandu? Maksud kedatangan saya ke sini, saya mau pamit pulang, Bah. Ya, kurang lebih 3 hari lagi lah saya harus balik ke Jakarta. Ini kalau misalnya nggak merepotkan Abah, gitu, saya mau minta surat referensi dari Abah. Kayak lah. Bukannya dokter mau praktek lama di kampung ini? Kok kayak ayah naonnya? Kok buru-buru? Nggak ada apa-apa kok, Abah. Saya suka di sini, ya. Nggak betah? Oh, bukan itu, bukan itu kok. Saya malah suka banget di sini. Cuman karena saya ingin buka praktek aja di Jakarta, Bah. Ya. Oh, iya. Ya, Bapak ngerti. Kalau gitu, Bapak siapin dulu ya surat-suratnya. Terima kasih, saya pamit dulu. Oh, enggak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acit, udah jam berapa ini? Bangun. Acit nggak enak badan, Bah. Wah, iya. Badan kamu panas. Kita ke klinik ya. Bah, bentar lagi juga sembuh, ini mah sakit biasa. Nggak biasa. Itu mukanya pucat gitu. Ke klinik sekarang ya. Aku seneng akhirnya kamu sadar juga, Han. Dan mulai hari ini kita bisa lebih dekat lagi. Non artis sama dokter ganteng jadi teh pulang ke kota. Jangan lupa tuh sama saya. Jasa saya banyak lah sama si Non. Iya, apaan sih lo? Jangan so akrab sama gue ya. Mulai hari ini kita nggak ada urusan apa-apa, oke?
Dokter Pandu, Dokter Pandunya ayah, ini anak saya demam. Maaf ya Pak RT, dokter Pandunya tadi pamit, katanya hari ini mau pulang ke Jakarta. Sini saya bantu. Dokter. Kemana Dokter Pandu? Akhirnya aku bisa bawa kamu pulang juga. Ternyata itu kampung nggak jelek-jelek amat loh. Masih ada aja yang membantuin aku untuk ngancurin si tukang ayam. Aku ngerti sekarang. Jadi kamu otak dari semua ini? Hah? Ayo ngaku. Kok berapa itu orang? Enggak, Han. Ih, kamu apa-apaan sih? Itu si Prisil, dia emang benci sama Astrid. Dan dia yang ngelakuin itu semua. Dan aku nggak mau aja dia ganggu hubungan kita lagi. Dan aku rela bayar dia berapapun. Tapi dia nggak mau. Ya udah dong, bukan salah aku. Sofi! Kamu orang yang nggak punya hati ya. Astrid nggak mau ganggu siapapun. Dan sekarang, aku kejar dia dan nggak akan mau lepas dia. Apa? Makasih ya. Saya tinggal dulu ya. Maaf sudah bikin ibu menunggu lama. Ibu sekarang sedang sakit apa ya? Kalau gitu langsung saya periksa aja ya Bu ya. Saya jadinya sakit apaan, Dok? Sepertinya ibu sedang merindukan seseorang. Maksud dokter apaan? Dokter Pandu tuh udah punya tunangan. Lagian saya nggak mau ngerebut dia dari siapapun. Kamu gak ngerebut aku dari siapapun. Karena aku yang memilih kamu, Trit. Tadi katanya dokter Pandu udah pulang ke Jakarta. Siapa yang bilang aku udah pulang ke Jakarta? Aku juga gak tahu aku mesti pulang kemana. Karena aku berasa hati aku dari sini, Trit. Nggak bisa. Pan dokter teh udah punya Sofi. Lagian saya tahu kok selama di sini tuh dokter cuma manfaatin saya aja kan. Biar urusannya dokter Pandu cepet beres. Kamu gak boleh beranggap kayak gitu. Aku sama Sofi udah putus. Aku udah putus sama dia setelah aku tahu ternyata dia yang ngeracun ayam kamu, Tri. Nah, untuk masalah surat itu, aku serahin ke kamu deh. Aku minta tolong sama kamu. Kamu lupain semuanya, lupain. Ya, karena apa? Karena aku yang tinggal bersama kamu, Tri. Tinggal di sini bersama kamu selamanya. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Kamu mau jadi pacar aku? Emangnya dokter teh mau?
punya pacar tukang ayam kayak saya? Bibirku terbungkam Lah aku kan dokter yang cintanya dipatok sama tukang ayam. Saja dokter. Sebenarnya aku Jangan lagi ya. mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Terima kasih semuanya sudah datang di acara Launchingnya Chicken Love Story. Ya itu. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangannya. Dan juga perlu diketahui, selama ini bapak-bapak dan ibu-ibu menyangka anak saya ini Tom Hanks. Tomboy apa? Tomboy. Tomboy maksud saya. Enggak loh, anak saya enggak ngeheng. Anak saya betul-betul perempuan. Iya. Buktinya tuh ada jodohnya. Cie asli. Jangan malu-maluin atuh Kang Dery udah tuh kumannya gerah. Aduh, Kang Dery udah tuh kumannya gerah. Prisil, sekarang kamu tinggal pilihnya. Kang Dery laporin polisi, apa kamu nyebar brosur lagi? Ingat Prisil, kamu tuh yang bikin warungnya si Astri celaka, bener nggak? Pilih mana? Iya. Kang Dery, Kang. Mas, udah nggak apa-apa. Ini teh belum seberapa. Udah nggak apa-apa ini mah. Kasihan atuh. Ya Allah. Sekarang, yuk kita cicipi masakannya si Acit. Yuk. Iya, mangga, masuk. Iya. Kamu suka dengan desain kedai baru kamu ini? Saya suka banget Chicken Love Story. Sama halnya dengan aku kok. Awalnya, aku ngejalin hukuman dari kamu karena aku kasihan sama Abah. Tapi lama-kelamaan perasaan itu muncul. Aku jadi pengen semakin dekat sama kamu dan terus dekat. Saya juga. Girls, cinta itu datangnya nggak disangka-sangka. Dokter ganteng aja bisa kepatok cinta di kandang ayam. This is my story. Mengawalinya, jantungku berdebar saat kau menatapku. Dari salah tingkah